Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu bertemu ayahnya di lantai 50. Kemudian setelah menyelesaikan trial, Gi-gyu mendapatkan banyak hadiah. Ling dengan egonya meningkat dan sebagian besar egonya berevolusi. Gi-gyu juga diminta sistem untuk menaklukkan tower. Cerita berlanjut di lantai 51, tower area yang dinamakan Stronghold. Gi-gyu keluar dari dalam gate. Ia teringat perkataan sistem. Bebel dari kitab yang dibangun untuk mencapai tower. Itu pasti nama tower ini. Begitu aku mendaki tower ini, apa aku bisa melakukan link dengan tower ini? Itu sulit untuk dibayangkan. Rui bilang, itu ide yang tidak masuk akal. El bilang, Anda memang pantas, Master. Brunhard menjawab, Master kita memang hebat. Tak lama setelah itu Gi-gyu didatangi seseorang. Apa kamu ranker Kim Gi-gyu? Penampilanmu sedikit berbeda dari yang kami ketahui. Gi-gyu menengok dan menjawab, benar, aku Kim Gi-gyu. Namaku Lee Min-wo dari Biro Manajemen Gate. Direktur Oh Tae-sik memerintahkan untuk membawamu begitu kau muncul. Min-wo kemudian mengajak Gi-gyu menuju suatu tempat. Min-wo bilang, saat ranker Kim Gi-gyu sedang menghadapi trial, asosiasi player Korea runtuh. Gi-gyu sontak heran. Tunggu, saat ini kita mau pergi kemana? Min-wo menjawab, kita akan pergi untuk bertemu dengan seorang makelar. Sedikit rumit untuk menjelaskan. Sekarang juga sulit untuk menggunakan portal seperti biasanya. Di sela pembicaraan suara Tuan Huang terdengar. Kim Gi-gyu, aku sudah memeriksa situasi di luar. Saat kau sedang menghadapi trial, 3 bulan telah berlalu. Dan pada kurun waktu itu asosiasi tumbang dan keluargamu serta Minso menghilang. Mendengar itu Gi-gyu menyadari sesuatu. Tunggu, haruskah kita berhenti sekarang? Aku berusaha menyesuaikan karena aku penasaran apa niatanmu. Namun sepertinya sekarang itu hanya buang-buang waktu saja. Min-wo heran, apa maksudmu? Kenapa mendadak bersikap seperti itu? Gi-gyu berkata, kau sengaja memancarkan aura yang membunuh. Apa kau kira aku tidak akan menyadarinya? Min-wo mendadak gemetaran. Kamu memang melebihi apa yang aku dengar. Semua upaya yang aku persiapkan sampai di sini tidak sia-sia. Kemudian banyak player yang bermunculan dan mengepung. Min-wo bilang, aku tidak memiliki dendam pribadi terhadapmu. Kami hanya menginginkan hadiahnya. Buronan kelas atas, Kim Gi-gyu. Lagi-lagi Gi-gyu heran. Aku buronan, apa maksudmu? Min-wo menjawab, kau pasti telah mengikuti trialnya. Bagaimana jika kau bekerja sama dengan kami? Kami sudah mengetahui kalau kau memiliki level kekuatan high rank. Kami sudah melakukan persiapan dengan teliti. Kau tidak memiliki kesempatan untuk menang. Mari jangan buang-buang tenaga untuk hal ini. Gi-gyu bilang, jadi aku buronan kelas atas. Kalau begitu, Gi-gyu mengeluarkan pedang Rui dan mengenakan armornya. Mari kita lihat apa sesuai dengan yang kau katakan. Tanpa basa-basi Gi-gyu memberi satu tebasan. Kekuatan Death menghancurkan bangunan di sekitar dan menghasilkan kekuatan yang besar. Di sana para player dikalahkan dengan mudah. Min-wo siap dicengkram. Gi-gyu berkata, kau tetap di dalam. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Buka. Min-wo dimasukkan ke dalam gate Brunhard. Semua player panik. Bukankah itu gate? Jadi rumornya benar. Tapi jika dia melakukan serangan seperti itu, dia pasti kelelahan. Sekarang saatnya serang. Para player kembali menyerang. Di sana Gi-gyu mengeluarkan pedang L. Apa kalian sudah siap? Gi-gyu menggabungkan kedua pedangnya, Chaos.
Perlahan serangan Chaos membesar dan membuat sebuah kehancuran. Nama Kim Gi-gyu, Job Ego, Assimilation bisa menggunakan 90% dari ego, Possession, menguasai ego untuk sementara agar memanfaatkan 100% dari kemampuan tersebut. Rui bilang, Master, ini menyenangkan, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Kau tidak perlu membuang-buang tenaga sampai seperti itu. Selama ini bukan karena emosi tidak apa-apa. Gi-gyu menjawab, ini lebih cepat. Pertama-tama kita harus menuruni tower. Dari belakang beberapa player lainnya muncul. Rui bilang, apakah kamu bisa mengantisipasi jika ada lebih banyak? Gi-gyu hanya tersenyum. Tidak perlu khawatir, aura ini tidak asing. Ranker Kim Gi-gyu, ternyata kau datang juga. Ternyata itu adalah Sunghon. Kemudian mereka mulai berbicara. Sunghon bilang, mari terlebih dahulu membahas hal yang sangat ingin kau ketahui. Keluargamu aman. Kami mengevakuasi mereka terlebih dahulu saat situasinya mulai menjadi berbahaya. Bersama dengan Minsu yang tinggal di dekat rumahmu. Mereka semua aman. Gi-gyu menjawab, syukurlah, tolong beritahu aku apa yang terjadi saat aku tidak ada. Sunghon bilang, saat Ranker Kim Gi-gyu memasuki lantai 50, relik dan ruin para demon bermunculan. Orang-orang berharap kalau ini akan mengembangkan industri player lebih jauh, dan itu terjadi. Teknologi para demon telah berkembang pesat, namun itu awal dari semua masalah. Itu adalah saluran perantara bagi demon untuk mengambil alih tubuh player. Ditambah lagi para demon bahkan mencuri ingatan mereka, melebur ke dalam kesadaran mereka membuat kami tidak bisa membedakan mereka. Gi-gyu teringat perkataan Fortis, menginvasi bumi dengan merebut tubuh player. Gi-gyu bertanya lagi, apa itu penyebab runtuhnya asosiasi Korea? Sunghon menjawab, tidak juga. Ini lebih seperti pembubaran sukarela dibandingkan reruntuhan. Sulit untuk dijelaskan. Seperti yang aku katakan, relik dan ruin memang sangat luar biasa. Namun anehnya tidak ada yang berasal dari Gate Korea. Dan juga selagi asosiasi Korea berulang kali memperingatkan mengenai ancaman relik, orang-orang mulai curiga. Mereka berpikir asosiasi memonopoli relik dan ruin. Rui bilang, kenyataan bahwa ada 5 gate yang hanya muncul di Korea itu mempersulit posisi asosiasi Korea. Itu semua pasti rencana Andras. Sunghon bilang lagi, maka secara alami asosiasi dibubarkan, tapi Direktur Oh dan Presiden telah mengantisipasinya sampai tahapan tertentu. Terbebas dari bayangan asosiasi, Gregory bisa bertindak dengan lebih bebas. Gi-gyu teringat sesuatu. Gregory, saat bertarung dengan cabang Iron Guild, aku dibantu oleh organisasi tidak resmi itu di bawah Presiden, dibentuk sebagai persiapan demi menghadapi krisis keberadaan umat manusia. Presiden asosiasi, bukan Asura. Seberapa jauh kau bisa menerka? Sementara itu di dalam Gate Brownheart, Minwo yang tiba di sana bingung. Kim Gi-gyu, siapa yang menduga kalau rumor tentang dia menguasai Gate memang benar? Ditambah Gate apa ini? Griffin, Undead, dan struktur yang tidak diketahui. Gate macam apa ini sebenarnya? Tuan Huang lalu mendekatinya. Minwo heran, orang tua di dalam Gate. Apa dia rekan Kim Gi-gyu? Mustahil aku bisa mengalahkan Kim Gi-gyu. Kalau begitu aku akan menyerang rekannya saja. Minwo kemudian melancarkan satu serangan, tapi dengan mudah Tuan Huang memberi tonjokan yang bisa menumbangkan Minwo. Anak muda yang sangat bersemangat, apa dia tidak terlihat kuat setelah jadi seperti itu? Dan kemudian Minwo yang terpojok mengeluarkan sesuatu, lalu menyuntikkan ke tubuhnya. Huang heran, itu jarum suntik. Seketika sebuah kekuatan misterius menyelimuti tubuh Minwo. Kekuatannya meningkat drastis. Tuan Huang sadar sesuatu, magic energy ini, bagaimana bisa manusia memilikinya? Minwo teriak memancarkan aura kekuatannya. Dengan kekuatan ini, orang tua sepertimu, aku tidak perlu khawatir. Tapi di hadapannya sudah muncul Griffin, para malaikat dan undead.
Melihat itu Minwo tambah panik. Apa-apaan semua ini? Tolong selamatkan aku. Ia mendadak kabur. Sementara itu di lantai 51, Sunghon bilang, mari mulai turun rangker Kim Gi-gyu. Sebenarnya posisi kami saat ini sedang tidak baik, rumit untuk dijelaskan. Sejak beberapa waktu yang lalu, kami kehilangan kendali atas portalnya. Ditambah lagi rangker Kim Gi-gyu sedang menjadi buronan. Intinya sulit bahkan untuk keluar dari tower. Gi-gyu menjawab, tenang, masih ada jalan. Ia teringat gate Brunhat di ruang bawah tanah rumahnya. Kemudian Gi-gyu mengajak Sunghon dan yang lainnya masuk ke dalam gate Brunhat. Semuanya mendadak heran. Rumornya benar. Apa ini gate milik pribadi? Dan bangunan apa itu? Apa itu tower piramid atau semacamnya? Rui bilang, bagaimana jika disebut tower Gi-gyu saja? Itu sangat keren. Kemudian Tuan Huang memanggil Gi-gyu dan yang lainnya. Kesini sebentar. Mereka mendekati Minwo yang diikat. El bilang, aku merasakan magic energy yang samar. Huang berkata, dia menjadi begini karena jarum suntik ini. Setelah menyuntikkan ke pahanya, ada perubahan besar yang terjadi. Sunghon berkata, ini seperti Burst Potion. Jika digunakan bisa memberikan kekuatan yang besar dalam sekejap. Fungsinya tidak jauh berbeda dari buff, tapi ada efek samping yang serius seperti kehilangan akal sehat setelah penggunaannya. Biasanya penggunaannya dilarang, namun karena tidak ada asosiasi yang bisa mengendalikannya, sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Gi-gyu bilang, potion yang berisikan Magicial Energy. Lagi-lagi Demon sedang merencanakan sesuatu. Huang berkata, jika kita menelusuri asal potion ini, mungkin kita bisa menemukan pelakunya. Sunghon menjawab, sumbernya sudah diidentifikasi. Guild Iron dan Karvan, dua guild yang telah berdiri di Korea itu menyebarkan potion-potion ini. Lebih tepatnya mereka menguasai Korea dikarenakan asosiasi tidak ada. Gi-gyu sejenak berpikir, aku dengar kalau Guild Iron telah datang lagi ke Korea. Aku tidak tahu kalau Guild Karvan juga turun tangan, bahkan mereka menguasai Korea. Rui bilang, Master, apa kamu ingat saat kita menghadiri pertemuan asosiasi dunia? Orang yang ada di sebelah Iron Guild, dia adalah sosok demon. Penampilan dan auranya waktu itu aku tidak menyadarinya, tapi orang itu pasti Andras. Gi-gyu dalam hatinya berpikir, kenapa Andras mengejar Korea bersama Guild Iron? Motif Guild Iron mungkin balas dendam, tapi apa alasan Andras untuk bekerja sama dengannya? Aku tidak tahu. Dan kenapa mereka mengincar Korea? Master dari Demon King dan Angel King, Descendant of Paimon, Demon King dan Baal, Demon yang disegel oleh El, bahkan Lee Seon-ho yang mencurigai sesuatu. Ada terlalu banyak hal untuk diduga. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Sunghon berkata, salah satu faktor yang menyebabkan pembubaran asosiasi adalah pengkhianatan dari dua guild itu. Namun seperti yang kukatakan, presiden membubarkan asosiasi dengan sukarela sehingga kekuatan Gregory tetap utuh. Jadi rencana mereka untuk menghancurkan kekuatan asosiasi itu gagal. Kami tidak tahu kenapa mereka sangat terobsesi dengan asosiasi Korea, tapi rencana mereka kacau dan akhirnya mereka mulai memberikan serangan. Pertempurannya dimulai antara Guild Iron, Guild Karvan, dan juga Gregory. Koalisi antara dua guild seharusnya menjadi kekuatan yang sangat besar. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan, pertempuran awal berakhir seri. Kekuatan Gregory jauh lebih kuat, bahkan mereka memiliki bala bantuan. Ranker Seokwo dari Guild Chain, penasehat Lim Hye-sok dari Guild Miss Flower, dan Lee Seon-ho dari Angela, dan sesosok Demon King. Gi-gyu hanya tersenyum. Kumpulan orang-orang hebat. Apa kita mengincar penaklukan dunia atau semacamnya? Bagaimana kalian bisa bekerja sama? Sunghon menjawab, mereka tidak berada dalam situasi untuk tetap berdiam diri. Tapi pada saat pertempuran usai, muncul dua player yang bisa kami ketahui nama mereka adalah Ha Song-so dan Harim. Gi-gyu heran, aku pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi di mana?
Rui menyadari sesuatu. Master, gate pertama yang kau masuki, tempat bertemu dengan El. Gigyu teringat masa itu. Senang bertemu denganmu. Namaku Hasongso, leader party ini. Harim, ayo lakukan. Sunghon berkata, waktu itu kita dikalahkan. Gigyu sontak kaget. Sunghon bilang lagi, bala bantuan presiden dikalahkan oleh seorang pria bernama Hasongso. Gigyu mencoba mengingat kembali ingatannya tentang Songso. Dungeon spesial pertama yang kumasuki saat dungeon seperti itu sedang marak. Tempat pertama kali aku bertemu dengan El. Anggota party saat itu adalah Songso dan Harim. Gigyu berpikir, aku tahu mereka kuat, bahkan dengan mataku yang saat itu belum jeli. Dia bahkan bisa menyaingi Sojung dan mengalahkan orang-orang kuat itu sendirian. Tuan Huang bilang, sulit dipercaya Demon King dan Lee Seonho bisa dikalahkan. Sunghon menjawab, tidak hanya itu, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentangnya. Ranger Kim Gigyu. Apa kau masih ingat saat di pertarungan gate waktu itu? Kau memancarkan kekuatan demon. Tundukkan kepalamu di depan King of Hell. Asal kau tahu, Hasongso memancarkan aura yang sama sepertimu. Gigyu lagi-lagi kaget. Sunghon bilang lagi, 6 orang kuat dikalahkan oleh Hasongso. Untungnya mereka berhasil lari dan tidak tertangkap. Keberadaan mereka kini tidak diketahui, tetapi mereka berhasil bersembunyi dengan aman. Sambil terus ngobrol mereka keluar dari gate ke ruang bawah tanah rumah Gigyu. Sunghon bilang, keluarga Ranger Kim Gigyu dilindungi oleh Demon King. Waktu itu Demon King bilang, Ranger Kim Gigyu akan menemukan jalan. Jadi tunggulah di lantai 50 sampai trialnya selesai. Aku sangat lelah. Saat itu rasanya seperti tidak ada harapan sama sekali. Syukurlah Ranger Kim Gigyu telah kembali. Gigyu bingung sendiri. Memangnya apa yang bisa kulakukan? Mata yang berbinar itu, aku tidak tahu apa-apa. Rui bilang, itu beban kepemimpinan. Brunhat bilang, Master bisa melakukan apapun. Gigyu malu, saat ini aku sedang menjadi buronan. Jadi untuk beberapa saat aku akan menangani urusan di dalam gate. Bisakah kau membantuku mencari informasi dari luar? Sunghon bilang, tentu saja, kami memang sudah berencana untuk bekerja di luar untuk mengumpulkan para Gregory yang terpencar. Gigyu memanggil 3 malaikat, Hamiel, Chamael, Anael, bantu aku melaporkan hal apapun yang terjadi. Gigyu bilang pada Sunghon, para malaikat bisa melakukan telepati denganku. Aku bisa berkomunikasi bahkan dari dalam gate, tapi sepertinya kalian terlalu mencolok. Apa kalian bisa menyembunyikan sayap kalian seperti El? Kami bisa, Master. Bagus. Untuk sekarang kenakan pakaian lain. Kalau begitu aku berharap padamu, Sunghon. Setelah itu Gigyu kembali masuk ke dalam gate Brunhat. Mereka melihat patung Rui. Rui bilang, seharusnya patungnya terlihat lebih agung dibandingkan yang ini. Huang menjawab, ini belum selesai, tapi aku sudah mendapatkan semua bahannya. Tapi aku belum bisa menggunakannya dengan sempurna. Meski aku mewarisi skill Paimon, tapi aku bukan garis keturunannya. Gigyu bilang, kalau begitu tidak akan selesai sampai Minsu kembali. Huang menjawab, tidak, Paimon Descendant tidak hanya satu. Sepertinya sudah saatnya untuk membangunkan anakku yang kurang ajar itu, Huang Chai-il. Mendengar itu Rui bersemangat, bagus. Jadi kita akan bangkitkannya. Aku akan menghabisi para pengkhianat. El menjawab, Rui ingat kita bertarung demi Master. Rui menjawab, lagi-lagi ucapan yang manis itu. Kau juga mau balas dendam bukan? El menjawab, tidak, aku tidak terlalu menginginkannya. Dari belakang samar-samar wujud Brunhat terlihat. Aku juga ingin memiliki tubuh. Bahkan Rain juga memiliki tubuh. Rui meledek, jangan serakah, bagaimana bisa pemula yang tidak memiliki bentuk berbicara seperti itu? Ini masih 10.000 tahun terlalu cepat. Brunhat marah, kamu terus berkata begitu.
Aku hanya akan membantu L. Aku juga mau tumbuh. Pokoknya aku mau tumbuh. Dan tiba-tiba cahaya terang terpancar. Suara sistem terdengar. Link dengan Brunhard meningkat. Talent ability milik Brunhard terbuka. Brunhard mendapatkan skill materialization. Kemudian sosok putri kecil muncul di hadapan Gigyu. Master, aku memiliki tubuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.